Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 1 Februari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di ibadah minggu pertama khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu 25 Januari 2026 jam 9 pagi sebesar 13.183.200 rupiah. Syukur sebesar 2.435.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 510.000 rupiah. Dan sarana fisik sebesar 2.612.200 rupiah. Penerimaan kolekta ibadah minggu 25 Januari 2026 jam 6 sore sebesar 8.599.500 rupiah. Syukur sebesar 1.068.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 350.000 rupiah. Dan sarana fisik sebesar 417.000 rupiah. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Empati dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Saudara Alan Tehupuring. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat yang keempat. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 406. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 1 Februari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta Titia Hilewa KBC MSI Sekretaris.
Jemaat, marilah kita dasari kebaktian kita di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Betapa
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami sering suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oh, darah Tuhanku
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah saat ini kita akan membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan yang terangkat dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga berakhir pada ayat yang ke-17 dengan judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur karena hari ini oleh karena anugerah Allah kita diperkenankan untuk bisa ada di bulan kedua di tahun 2026 ini, bulan Februari, yang katanya sih menurut anak-anak muda itu bulan yang identik dengan kasih sayang. Dan karena itu tema minggu ini adalah dipilih untuk teguh mengasihi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara soal kasih, kalau ketong lihat di dalam kamus, kasih itu kalau dari kata benda dia berarti sebuah perasaan sayang. Kalau dari kata kerja, dia berarti sebuah tindakan memberi. Kalau kita lihat dua pengertian ini, maka kasih itu adalah sebuah tindakan memberi berdasarkan perasaan sayang. Kalau kita bertolak dari pengertian ini, Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, maka kita pasti akan memahami mengapa Allah harus berinkarnasi di dalam Yesus Kristus dan memberi kehidupannya supaya dunia diselamatkan. Mengapa Bapak Ibu jemaat? Karena kasih Allah akan dunia ini. Karena ia begitu mengasihi, ia begitu menyayangi dunia ini, sehingga ia rela memberi kehidupannya supaya dunia diselamatkan. Tentu saja tema-tema pemberitaan firman Tuhan tentang kasih itu sudah banyak kali kita dengarkan. Kalau bicara itu gampang. Tapi faktanya, untuk melakukan kasih, untuk mengasihi, itu sulit sekali. Kita lihat saja jemaat, faktanya banyak sekali kekacauan, banyak sekali perpecahan, banyak sekali permusuhan, banyak sekali peperangan, penolakan, kebencian, saling balas dendam. Itu sekarang sudah menjadi cerita-cerita kelam yang mewarnai hidup kita. Dan karena itu, dalam perjalanan hidup orang-orang Kristiani, perpecahan, permusuhan, kebencian, kesombongan,
saling balas dendam, iri hati, egois. Itu menjadi tanda bahwa ternyata kasih itu kurang ketong praktekkan dalam hidup. Atau kasih itu tidak kita hidupi dalam hari-hari hidup kita. Kita sedang berada dalam krisis kasih. Oleh sebab itu GPM menetapkan tema minggu ini dan mengajak kita semua untuk teguh mengasihi. Mengapa kita harus teguh? Mengapa tidak dipilih untuk mengasihi? Karena kalau kita bicara soal teguh itu berarti konsisten, kita tetap setia. Walaupun tantangan apapun dari luar, kita tidak akan pernah bergerak. Kita konsisten terhadap perilaku kita untuk saling mengasihi. Faktanya memang kasih itu dia bisa berubah. Perasaan sayang itu dia bisa berubah untuk menjadi benci. Salah satu alasan mengapa rasa sayang itu bisa berubah menjadi benci itu karena kekecewaan dan luka hati. Kekecewaan dan luka hati itu bisa saja mengubah ketong punya komitmen untuk terus melakukan kasih. Perasaan sayang itu dia berubah menjadi benci. Kalau seseorang yang awalnya dicintai, disayangi, kemudian dia mengkhianati, dia dihianati, kepercayaannya menjadi hancur, maka rasa sayang itu bisa berubah menjadi benci. Karena itu jangan heran kalau orang luka hati itu bisa diluapkan lewat kata-kata kasar, lewat amarah. Bahkan ada yang meluapkannya mungkin lewat puisi-puisi bertema patah hati, atau mungkin juga lewat lagu-lagu yang menggambarkan patah hati. Salah satu lagu Ambon yang paling terkenal dari sekian banyak lagu yang terkenal juga yang berbicara tentang patah hati itu, liriknya begini, kita mengutip liriknya, akang memang paling sakit saat sayang tapi dikhianati. Kenyataannya memang demikian. Sangat menyakitkan kalau perasaan sayang kita kemudian orang mengkhianati. Itu sama saja yang ketong bikin baik tapi orang balas terbaik. Tapi itu tantangan kita di dalam mengasihi. Dan karena itu kita diajak untuk tetap konsisten, untuk teguh dalam kasih. Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh mengasihi? Jemaat, teks ini akan menuntun kita. Kalau kita baca di dalam teks ini, poin pertama yang kita coba tangkap dari teks ini adalah kasih itu adalah DNA orang Kristen sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat 9, penulis Injil Yohanes mengutip perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan di situ, tinggallah dalam kasihku itu. Perintah ini dia didasarkan pada alasan teologis, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, oleh sebab itu tinggallah dalam kasihku itu. Teks ini sebenarnya dia mempertegas kasih sebagai karakter Allah. Kasih itu menjadi ciri khas Allah. Kasih itu menjadi ciri khas Yesus. Yesus setia di jalan Allah sampai ia menderita sebagai wujud kasihnya kepada Bapanya. Dan oleh sebab itu kasih juga harus menjadi ciri khas kita. Harus menjadi karakter kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau saya sebutkan dengan istilah lain, yang tadi saya bilang pada poin pertama, kasih itu DNA orang Kristen.
DNA itu diturunkan dari orang tua, dan DNA itu dia menentukan keunikan fisik, warna kulit, jenis rambut, karakteristik individu yang membedakannya dengan yang lain. Dan kita sadar bahwa sebagai manusia ciptaan Allah, kita diciptakan seturut, serupa, segambar dengan Allah. Kita adalah imago Dei. Dan di dalam Alkitab kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan oleh sebab itu kita adalah gambaran Allah yang harus mewarisi dan mencerminkan karakter-karakter Allah itu di dalam hidup kita. Salah satunya adalah mengasihi. Lalu kasih seperti apa yang diturunkan oleh Bapa kepada kita? Di dalam teks ini, kata kasih itu berdasarkan bahasa Yunaninya adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, kasih yang berbela rasa dengan semua yang dikasihi. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, pada saat begitu banyak manusia melakukan dosa dan dosa memenuhi bumi ini, bumi sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka terjadilah pengampunan. Yesus berkorban di kayu salib. Ia rela dipukul, ia rela diludahi, ia rela disiksa, ia rela dihujat. Siapa yang bisa begitu? Hal ini sebagai apa? Sebagai implementasi kasih agape Allah kepada dunia. Oleh sebab itu memang katong mungkin tidak bisa sampai pada taraf kasih yang begitu sempurna itu. Tetapi teks ini ayat 9 dia mau bilang, kasih itu, katong harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Mengapa katong harus tinggal? Supaya katong bisa menghayati kasih Kristus itu di dalam katong pun hidup. Katong harus benar-benar menghayati bahwa katong hidup sampai ada di saat ini karena kasih Allah. Karena itu katong harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Katong harus tetap konsisten untuk melakukan kasih. Katong harus tetap konsisten untuk menyebarkan kasih Allah itu bagi dunia. Jadi kata tinggal itu, dia mau menunjukkan bahwa katong menghayati kasih Allah. Tapi katong juga harus tetap konsisten untuk mengasihi apapun tantangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin saja ada di antara kita yang saat ini hadir dengan perasaan kecewa. Mungkin saja ada di antara kita yang saat ini mendengar firman ini tapi ketong ada baku marah satu dengan yang lain. Mungkin saja ada yang saat ini mendengar firman tapi ketong pun musuh ada. Ketong ada baku marah antar suami istri kah, adik kakak kah, orang tua dan anak-anak kah, sesama rekan kerja kah, dan siapapun itu. Tapi teks ini mau bilang bahwa kasih yang berasal dari Kristus itu, dia tidak mengenal rasa kecewa dan tidak dibatasi oleh apapun. Oleh sebab itu, mengasihilah dengan tidak mengenal kecewa dan batas. Ketong harus terus mengasihi walaupun orang yang engkau kasihi pada akhirnya harus membuat engkau kecewa. Teruslah mengasihi tanpa dibatasi oleh latar belakang suku, agama, posisi, jabatan, ras, dan sebagainya. Katong harus mengasihi dengan tulus. Mungkin ada yang bilang, yuk bicara gampang saja. Bagaimana mungkin katong mau mengasihi orang yang bikin katong kecewa? Kecuali orang yang bucin. Teman-teman pemuda, bagaimana mungkin? Orang suka si hati lah, balik mau ambil jantung lah. Orang su bikin baik lah, lalu balas yang baik. Lalu apakah ketong harus terus mengasihi? Jawabannya Bapak Ibu Jemaat, teks ini bilang ketong mesti mengasihi. Sebab apa? Sebab dengan mengasihi, ketong akan merasakan sukacita di hati.
Bapak Ibu katong lihat di ayat selanjutnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mengapa? Kita membayangkan kalau katong seng mengasihi, maka di dalam katong hati itu hanya ada rasa dendam, rasa iri, rasa marah, kebencian, kesombongan. Lalu sering kali orang Kristen kalau seng suka orang tuh, kalau bajalang sudah baku buang muka. Kalau 10 orang yang berturut-turut baku dapat lah katong seng suka katong leher sakit juga barang buang muka terus nih. Kalau kasih itu tidak kita praktekkan dan tidak tinggal tetap di dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh iri hati, amarah, kebencian, kesombongan. Tapi kalau katong tetap mempraktekkan rasa kasih itu, mempraktekkan kasih itu di dalam hidup hari-hari, maka katong pun hati akan tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita itu akan mengiringi langkah kita untuk terus konsisten mengasihi. Dan kalau katong terus mengasihi, maka kasih juga akan melahirkan sukacita di hati orang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, teks ini mau bilang kepada kita bahwa kalau kita sudah sadar bahwa karakter kita, DNA kita itu adalah kasih, maka kita juga harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diperintahkan untuk hidup dalam kasih Allah dan meneruskan kasih itu kepada dunia. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Ayat 16 dengan jelas penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebagai orang-orang pilihan, kita harus menghasilkan buah. Hal ini punya kaitan dengan teks sebelumnya yang menyatakan bahwa ranting itu dia harus melekat pada pokok anggur supaya ia dapat terus berbuah dan buahnya itu tetap. Jadi teks ini dia mau bilang begini Bapak Ibu. Kalau katong pun perasaan kasih itu, katong sutaku perbikin akang, perasaan kasih itu akan mulai berubah, jangan andalkan siapa-siapa. Balik per Tuhan. Karena siapa yang melekat pada Tuhan, dia akan terus meneruskan kasih itu walaupun ia tersakiti. Dia tidak akan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Dia tidak akan pernah membalas makian dengan makian. Tapi dia akan tetap membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Dan itu adalah tindakan kasih. Dan sebagai orang-orang yang dipilih, kita harus sadar bahwa itu adalah anugerah Allah. Karena kita dipilih bukan karena hasil usaha kita. Kita dipilih bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita dipilih untuk berbuah. Kita dipilih untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa ini penting diberitakan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Karena kalau katong bicara kasih, katong bicara memberi, lalu katong tanya, kalau dikasih pilihan mau memberi atau menerima, maka mungkin akan lebih banyak orang memilih menerima. Sebab memberi itu adalah sebuah tindakan yang berat, dan banyak orang pasti akan memilih menerima. Seringkali orang Kristen itu takut memberi, orang Kristen takut mengasihi karena takut kekurangan, takut rugi. Kalau beta kasih pada dia di sana, nanti beta pun berkurang juga. Bahkan kita juga mungkin tidak mengasihi karena kita tidak peka terhadap penderitaan dan kekurangan orang lain. Kita juga mungkin tidak mengasihi karena katong takut rugi. Atau mungkin juga katong hanya mau mengasihi supaya dapat untung, jadi ada hitung-hitungannya.
Kalau beta mengasihi dia ini kira-kira beta dapat apa? Karena itu terkadang ketemu pilih-pilih orang. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat 13 dan ayat 14, di situ dibilang bahwa Allah tidak lagi menganggap relasi kita sebagai tuan dan hamba. Tetapi relasi yang hierarkis tuan dan hamba itu diubah menjadi relasi yang setara, sahabat. Dan di dalam relasi persahabatan itu ada bela rasa, ada bela kasih. Kalau kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 17 dia bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, saya rasa perspektif dalam mengasihi itu juga kita harus punya perspektif sahabat. Kita harus bisa menyahabati sesama, melihat orang lain sebagai sahabat kita, melihat alam ini sebagai sahabat kita. Dalam perspektif sahabat itu mengapa saya bilang penting? Karena kalau kita menganggap orang lain sebagai sahabat, maka sahabat sejati itu menunjukkan kasih yang konsisten. Dia tidak hanya ada saat senang, tapi juga setia mendampingi, membantu, menanggung beban di masa-masa sulit, di masa-masa kesusahan sahabatnya. Karena itu ada istilah bilang, teman rasa saudara. Perspektif sahabat juga mengajarkan kita bahwa yang tulus itu harus dimulai dengan hati yang digerakkan oleh bela kasih dan bela rasa. Ketika kita mendengar dan melihat penderitaan sesama kita, maka seorang sahabat itu harus menunjukkan perasaan bela kasih dan bela rasa. Mengasihi itu memang bukan sebuah tindakan yang mudah, Bapak Ibu Jemaat. Kita harus memulainya dengan kesadaran bahwa kita terus mengalami dan merasakan cinta kasih Kristus dalam hari hidup kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika Kristus menjadikan kita sahabatnya, maka lihatlah sesamamu sebagai sahabatmu. Kasihilah mereka dan kasihilah alam ciptaan ini. Jika Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, mengapa kita harus takut mengasihi? Maka tinggallah dalam kasih itu dan teruslah mengasihi Tuhan dan sesama ciptaan Allah. Kita ingin menutup khotbah ini, jemaat, dengan mengajak kita menyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Ini adalah komitmen iman kita. Karena itu pulanglah dan Roh Kudus akan menuntun kita
untuk teguh mengasihi. Amin. Jemaat, marilah berdiri dan kita akan mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dari sana yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, matinya, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pulih dari antara orang mati, naik ke sorga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Alan Tehupuring.
Selamat malam Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Semoga pujian ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Yeah. My heart feels anxious. It's your voice that calms every storm. When I find myself crying all through the night, you remind me to be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and you are a well that never runs dry. No valley too deep, no mountain too high. You are my strength and you are my God. Lord, you're in control, so I'll be still and know you are well that never runs dry. No valley too deep, no mountain too high. You are my strength and you are my God. Lord, I'm in control, so I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Yeah. Oh, yeah. To be still and know. Whoa, not gonna move. Yeah. To be still and know. Terima kasih, shalom kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur saat ini, dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita
hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
untuk persembahan syukur kita. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Ya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang terus setia dalam anugerah yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah kehidupan ini memampukan kami sebagai umat-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami dan untuk bersekutu di dalam ibadah di saat ini. Sebagai sebuah pengakuan iman kami bahwa kami hidup karena anugerah-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami sebagai umat-Mu. Jaga dan sertailah kami di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani. Kami sungguh meyakini berkat yang Engkau sediakan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu ini. Kami sungguh meyakini berkat yang Tuhan sediakan di dalam pendidikan-pendidikan yang anak-anak kami jalani. Kami sungguh meyakini bahwa Tuhanlah yang menuntun kami sebagai orang-orang muda yang terus berjuang dalam menata masa depan kami ketika kami mencari-cari pekerjaan. Tuhan Allah yang penuh kasih, biarkanlah kasih-Mu menjadi dasar yang menguatkan relasi-relasi yang terputus. Ketika perasaan sayang kami antar suami istri mungkin telah berubah. Ketika perasaan sayang kami antar adik kakak mungkin berubah. Ketika rasa saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama manusia telah berubah menjadi rasa iri, dendam, benci karena kesombongan, karena egoisme kami. Kami minta kepadamu Tuhan, ampunilah kami. Baharuilah kami sebagai umat-Mu, supaya kami dapat tetap teguh untuk melakukan kasih itu. Kami mau terus mengasihi walaupun banyak tantangan dan ancaman yang kami hadapi. Kekecewaan, luka hati yang mungkin akan kami terima. Tetapi Engkau mengajarkan kami bahwa kami hidup karena kasih-Mu. Dan oleh sebab itu kami harus menebarkan kasih Kristus itu bagi dunia ini. Kuatkan kami Bapa ketika kami lemah. Ajarkanlah kami untuk tidak berhenti berseru kepadamu, supaya di dalam hidup kami terus dapat berbuah kebaikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tuntunlah kami, karena kami adalah manusia yang lemah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menguatkan langkah-langkah hidup kami, supaya hati kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera, bukan dipenuhi oleh iri hati, dendam, amarah, kesombongan, egois. Tuhan, jaga dan sertai umat-Mu ini. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti Tuhan, apapun itu, biarkanlah lewat pekerjaan itu mereka memahami bahwa ini adalah cara Allah untuk memenuhi hidup mereka. Dan karena itu mereka akan bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa permainan mereka, dalam pendidikan mereka.
dalam setiap jenjang-jenjang pendidikan mereka. Biarkanlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan. Sertai langkah hidup kami semua, supaya kami mau berjalan dan kami dijauhkan dari setiap hal-hal yang mencelakakan diri kami, maupun kami juga tidak menjadi penyebab orang lain menjadi celaka. Kami minta tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang tua kami, Engkau memberkati mereka di dalam hari-hari hidup mereka. Biarkanlah mereka terus menjalani hari-hari hidup ini di dalam sukacita bersama Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam penderitaan-penderitaan hidup, beban-beban hidup yang berat. Ketika kami datang dengan sakit, kami mohon kepadamu, biarkanlah Engkau mau menyembuhkan dan memulihkan setiap orang yang sakit. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu, sehingga beban-beban hidup mereka yang terasa berat, mereka mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mereka mampu melewati badai-badai hidup itu karena mereka tahu tangan mereka Tuhan pegang erat. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang memilih hidup di dalam kesendirian-kesendirian mereka, kasih Allah terus bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi negara kami, bagi dunia ini, bagi kota kami, bagi pemerintah dalam setiap jenjang-jenjang pemerintahan mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani. Biarkanlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan menjadi bagian di dalam hidup mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ada kesejahteraan, ada keadilan, ada kedamaian yang kami rasakan di tengah-tengah dunia ini, di provinsi ini, bahkan di kota kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi gereja Protestan Maluku. Tuhan, berkatilah majelis pekerja harian sinode dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarkanlah kasih Allah menjadi nyata lewat peran-peran mereka untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Biarkanlah Injil Kerajaan Allah itu terus ada dan berkumandang di Maluku dan Maluku Utara yang menjadi daerah pelayanan gereja Protestan Maluku. Berkatilah mereka Tuhan. Bahkan berkatilah umat-Mu di gereja Protestan Maluku ini. Berkatilah klasis-klasis yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Secara khusus kami mau berdoa bagi klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati ketua klasis, sekretaris klasis bersama dengan majelis pekerja klasis, para sekbid, para pegawai. Dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, biarkanlah mereka mampu bekerja dengan baik, supaya dalam tugas dan tanggung jawab mereka, jemaat-jemaat yang ada di bawah naungan klasis Kota Ambon Tuhan, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa kepadamu bagi 21 jemaat di klasis Kota Ambon, dengan agenda-agenda pelayanan di usbu yang baru, bahkan juga dengan agenda-agenda pelaksanaan sidang-sidang jemaat di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kasih Allah menyertai, menyempurnakan, bahkan menuntun mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa dalam keamanan negara ini, keamanan kota kami, para TNI Polri, Tuhan memberkati, supaya dalam tugas dan tanggung jawab mereka, biarkanlah mereka mampu menjalankannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat ini. Kami bersyukur bahwa kami telah dipertibakan di hari yang baru ini Tuhan, di bulan yang baru. Kami bersyukur dalam suka-suka cita kami, mungkin ada di antara kami yang bersuka cita karena kesuksesan-kesuksesan di dalam hidup, hari ulang tahun pernikahan, maupun juga di dalam jenjang-jenjang karir dan kesuksesan-kesuksesan yang lain. Terimalah ungkapan syukur kami. Berkatilah umat-Mu yang hadir di saat ini Tuhan, anak-anak, pemuda, orang tua, laki-laki, perempuan,
Dari tempat-tempat duduk mereka, mereka menaikkan ungkapan syukur mereka, mereka menaikkan pergumulan mereka. Dengarkanlah, biarkanlah kasih-Mu menjadi nyata di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi kami semua sebagai pendukung liturgis di dalam minggu ini ya Bapa, secara khusus di dalam ibadah ini. Baik majelis bertugas dari kategorial Polri Bukit Kasih dan Jemaat Peniel Batu Gajah bersama dengan tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, security, bahkan pembaca firman. Tuhan berkati kami. Biarkanlah pelayanan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami hidup karena kasih-Mu. Ajarkanlah kami untuk terus teguh mengasihi ya Tuhan. Ya Allah, ini doa kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami bermohon. Dengarkanlah doa kami. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti Jemaat, marilah berdiri. Dan sebagai nyanyian pengutusan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 364, bait pertama dan keempat. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Jemaat, ibadah kita selesai. Selamat malam. Shalom.